بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Mabadu. Hari ini kita masuk pembahasan an-najasah. Apa? Najasah. Qala radhiyallahu anhu an-najasah. Sorry, ikram ni. Baca ni. An-najasatu lughatan al-mustaqdaru wa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhkhisa. An-najasatu lughatan al-mustaqdaru. Ini bab ini menjelaskan tentang ainun najasah, apa-apa yang masuk ke dalam najis, ya. Kemudian nanti menjelaskan wa kaifiyah izalatiha, bagaimana cara menghilangkan najis. Najasah lughatan al-mustaqdaru, yakni ma ya'udduhu tabi'u qadran, yakni yang dianggap oleh tabiat manusia, yakni oleh seorang manusia bahwa hal tersebut kotor secara bahasa mustaqdar. Berarti najasah yang dianggap oleh orang yang memiliki tabiat yang salim, ya, mana tabiat yakni pikiran dia itu sehat, menganggap sesuatu hal tersebut kotor. Nah, adapun orang gila kan, ya ini bukan zu tabi'ah salim. Orang gila kan melihat kadang-kadang hal yang kotor itu bahkan dia lakukan. Oke, ada mana fi lughah. Jadi walaupun najis, walaupun secara bahasa walaupun suci ataupun tidak suci. Misalnya bisak ludah, air ludah atau inus, rahmatullah, inus sana itu kan kotor, tapi dia tidak najis. Syar'an mustaqdarun yamna sihhatas salati haitsu la murakhas. Secara syariat adalah mustaqdar, kotoran, suatu hal yang kotor yang bisa, berarti dia sifat dia kan, atau ain najis tersebut, ya kan, yang bisa menghalangi sah salat. Bukan hanya salat, sihatan nahwi salat, seumpama salat, tawaflah salat, yakni apapun yang disyaratkan suci dari najis di tubuh kita, maka dia bisa dianggap najis. Ini apapun yang bisa menghalangi dari sahnya suatu ibadah, masalah salat atau tawaf, yang dimana ibadah tersebut mensyaratkan suci daripada najis, maka dia disebut dengan mustaqdar, yang bisa menghalangi sahnya salat. Haitsu la murakhas, yakni di mana ini qaid, berarti qaidnya di mana tidak ada rukhsah di situ. Di mana tidak ada rukhsah. Masalah rukhsah karena takhfif atau karena faqdil ma, atau karena tidak adanya air. Berarti masuk orang yang istinja dengan batu, hajar. Orang yang beristinja dengan hajar itu dia kan bernajis. Yakni orang yang beristinja dengan hajar tersebut dia masih membawa najis, tapi najisnya ma'fu. Najisnya ma'fu. Baik. Nah, berarti di situ ada rukhsah. Paham? Saya ulang, kait di sini kotoran yang bisa mencegah sah salat atau semisal dengan salat, di mana tidak ada rukhsah, tidak ada yang dirukhsah di situ, tidak ada yang diringankan. Nah, berarti seandainya rukhsahnya yakni orang yang beristinja. Orang yang beristinja itu bekasannya masih dianggap najis, tapi najisnya ma'fu. Nah, di situ ada rukhsah. Atau orang yang faqid tuhurain. Faqid tuhurain, orang yang tidak ada
menemukan air untuk bersuci, dan juga tidak ada turab, debu untuk bertayamum. Kemudian di badan dia ada najis. So, badan dia ada najis. Apa yang dia lakukan? Maka dia solat, misalnya dia masuk waktu solat, dia solat li hurmatil waqti, solat untuk menghormati, wa alaihi al-i'adah, maka wajib bagi dia untuk i'adah. Tamam? Oke? Nah, di situ ada rukhsah bagi dia karena dia faqid tuhurain, yakni tidak adanya air dan tidak adanya turab, debu untuk bertayamum. Ada makna najasa fil lughah wa syar'an. Baik. Zid. Aqsamun najasati. An-najasatu salasatu aqsamin, mughalladah wa mukhaffafah wa mutawassithah. Nah, aqsamun najasa masuk sekarang dari pembahasan najasa. Di sini Syekh Mustafa sebut, lamma kana al-maqsudul asli min babil min al-bab ma'rifata kayfiyati izalati najasa. Maksud asal dari bab ini, bab najasa, adalah mengetahui cara menghilangkan najis. Tapi untuk menghilangkan najis membutuhkan mengetahui najis. Oleh nasaba dzikra dzalik qabla dzikri kaifiyati izalatiha. Maka sesuai disebutkan najis dulu, baru diberitahukan cara menghilangkan najis. Najis itu ada nanti di setelah ini dibagi kepada dua. Ada najis ainiyah, pernah kita jelasin ya. Ada najis hukmiyah. Najis ainiyah yakni allati laha jirmun wasfun walau launu, yakni au allati laha jirmun, yakni ada zatnya, wasfun atau ada sifatnya, au launun. Kalau ada salah satu dari tiga ini dianggap najis ainiyah. Kalau hukmiyah yang tidak ada ketiga-tiga. Oke? Ainiyah dan hukmiyah ini itu baik mughalladah, mukhaffafah, mutawassit. Kam yani aqsam? Sittah. Jadi hukmiyah dan ainiyah dan ainiyah ini ada mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassitah. Demikian juga hukmiyah ada mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassit. Tamam. Jadi pembahagian najis ada tiga, ini mughalladah, wa mukhaffafah, wa mutawassit. Fal mughaladah najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Fal mughalladah, maka mughalladah adalah najis anjing dan khinzir. Najis anjing dan khinzir. Yakni najis yang jadi gini, pembahasannya gini. Anjing dan babi adalah najis. Ya, wama tawallada minhuma, atau yang lahir dari keduanya. Yakni masalan anjing naza, yakni menjantani babi, kemudian lahir anaknya anjing atau babi, maka juga najis. Atau min ahadihima, atau dari hewan yang lain. Misalnya anjing naza menjantani kambing, lahir anak, ya kan? Itu juga najis. Baik, hada fardhi, yakni fardhi min fikih fardhi, yakni secara medis atau secara sains saat ini, pernikahan dua gen yang berbeda, genetik yang berbeda, itu tidak mungkin menghasilkan anak. Baik, paham? Nah, ini adalah fikih fardhi, yakni untuk menyatakan bahwasanya apapun yang lahir dari itu, seandainya fikih fardhi, yakni seandainya ada seperti itu, maka dia juga najis. Paham? Kalau penggabungan sel gimana? Masalah kayak ada, misalnya kayak husky, tahu nggak? Anjing husky, anjing itu kan dia semi serigala, katanya itu dihasil di wallahu alam, anjing dan serigala itu saling membuahi mungkin, kemudian lahirlah anjing yang mirip seperti serigala.
Sigar. Maka dia itu mata walada minhu, yang lahir dari keduanya. Hatta kalau di kitab-kitab klasik itu dulu, misalnya Bajuri ya, di I'anatul Talibin sering disebutkan seandainya ada manusia lahir dalam bentuk anjing atau babi, ya. Macam mana dia tersebut? Kalau kita bersentuhan dengan dia dan tangan kita basah, dia juga atau dia yang basah tangan kita kering, najis. Jadi ada orang misalnya lahir dari anjing atau babi, dia najis. Tapi apakah sah dia jadi imam? Sah. Sah dia menjadi imam. Pembahasan di fuqaha. Atau ada orang yang lahir dari kambing, misalnya itu, boleh disembelih untuk Idul Adha. Ada pembahasan klasik. Makanya dibilang walaupun secara sains itu menentukan bahwa saya berbeda jenis, itu tidak mungkin bisa lahir secara genetik, tidak bisa lahir. Tapi najasatul kalbi wal khinzir. Najasatul kalbi wal khinzir, yakni ain kalbi wal khinzir. Jadi dari ujung rambutnya seluruh badannya itu najis. Yakni bulunya, kukunya, liurnya, kencingnya, keringatnya, semua ain, yakni ainul kalbi najis. Wa kadzalikal khinzir. Jadi apa? Idza wuligha al-qalbu ina ahadikum faghsilu sab'a marrat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni idahuna biturab. Itu menunjukkan najisnya wal khinzir dikias kepada kenapa? Khinzir aswa halan minal kalbi, lebih buruk daripada, karena sebagai ulama juga ambil dalil kadang-kadang anjing tersebut yajuz yaqtina'uhu, yakni bisa kita gunakan dia menjadi anjing penjaga, adapun babi lain tidak bisa digunakan, tidak ada manfaat. Taib. Nah, anjing dan babi itu kan najis, wa ma tawallada minhuma. Bagaimana proses ainnya tersebut najis? Ain anjing dan ain babi itu najis. Bagaimana dia bisa menajiskan benda yang lain? Itu dengan sebab mulaqah, yakni saling bertemunya ain najis tersebut dengan benda yang lain, dah, beserta ada tawasud rutubah, sedikit basah. Paham? Ini yang penting kalian ingat, berbeda najis dengan tanjis yang bisa menajiskan. Najis yakni ainnya najis, anjing tersebut najis. Tapi anjing di hutan sana ada urusan sama kita? Tidak ada. Kan? Tapi kapan bisa menajiskan benda yang lain si anjing ini? Ya kan? Atau si babi? Dah. Kapan dia bisa menajiskan? Di saat misalnya si anjingnya basah, kitanya kering. Dia bisa menajiskan tubuh kita. Boleh? Atau tangan kita atau benda yang lain yang basah, si anjingnya kering, terkena dia juga bisa menajiskan tempat tersebut atau tangan kita. Oke. Adapun kita kering, anjingnya kering, kita pegang dia, enggak najis. Oke, paham? Hah? Paham? Itu muhim. Berbeda dengan najis dengan tanjis. Tanjis itu yakni tanajus. Kalau tanjis menajiskan, ya. Kalau tanajasa ya tanajusan itu terjadi najis. Kapan bisa bernajis? Di saat terkena tersebut. Kapan dia? Di saat adanya basah-basah. Masalah kotoran cicak kering, kita pegang pakai tangan kita kering, kotoran cicaknya kering, enggak tersisa apapun di tangan kita pegang, enggak apa? Enggak menyebabkan tangan kita najis. Boleh, kecuali tangan kita basah atau si kotorannya najisnya paham? Ustaz, itu harus mulako artinya. Mulako. Misalnya cipratannya gitu. Cipratannya Kayak dia basah terus kipas-kipas. nabar, ya, lihat airnya itu dari mana? Airnya dari tubuh dia misalnya. Dari tubuh dia. Najis. Karena itu kan memindahkan ya airnya tersebut dari tubuh.
basuhnya sebagaimana kita basuh nanti di cara menghilangkan najis. Tamam. Mazhab Malik yang tidak membatal, yang anjing tidak tapi jangan salah, ini salah kaprah sekalian orang. Mazhab Malik anjing tidak najis, ya kan? Tapi tetap wajib membasuh 7, bukan, mereka menyebutkan dan kaul, ada yang bilang wajib 7 kali di mazhab Malik, ada yang bilang sunnah membasuh 7 kali membasuh najis untuk menghilangkan tersebut. Kenapa? Ta'abudi. Paham? Kalau mazhab Syafi'i beristidlal dibasuh 7 kali, ya kan? Kemudian wuliq itu yakni sesuatu yang di anjing di saat menyicip air, apa namanya, meminum air kan pakai lidahnya, atau wulugh namanya, wulugh. Di situ kan wulugh, yakni idza wuligha qalbu inayah ahadikum, jika anjing itu menjilat wadah salah satu dari kalian, faksil, maka sucikan 7 kali lidah. Nabi itu ini kaidah. Cara ulama beristilah seperti ini biar kalian paham di mana perdebatan para ulama itu. Tuhuri ina'i hadikum, sucinya wadah itu jika dijilat oleh anjing dengan 7 kali tuhur dari apa aja? Suci dari hal apa aja? Tuhur min najis. Nah, wa tuhur min hadas. Baik, ina berhadas nggak? Maka dipahamilah dari situ bahwa anjing bernajis. Paham? Namanya seberua taksim namanya. Tuhur min apa aja? Min najis au min hadas. Tuhuri ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu kalian tersebut, ya kan? Nah, wadah tuh bisa nggak disifati dengan hadas? Nah, berarti hanya disifati dengan najis. Paham? Nah, dari sinilah diambil bahwasannya anjing tersebut di situ wuluh, cuman jilatannya. Adapun yang lain ulabi, lebih utama lagi keringatnya, yang penting kan basah, kencingnya, kotorannya, semuanya yang lain juga jadi dikias oleh para ulama. Ada mazhab Syafi'i. Naam Syafi'i kata Maliki. Kami juga punya dalil. Kalian bilang suci itu cuma ada 2, suci dari hadas sama suci dari. Kalian kurang 1 kata Maliki. Apa? Suci dari kotoran. Kotor. Nah, suci dari najis, suci dari hadas. Tambah 1 lagi Maliki. Suci dari kotoran biasa, kotor. Baik. Seandainya yang jilat bukan anjing, kalian cuci juga nggak? Cuci. Berarti cuci dari apa? Dari kotor. Tahu? Ayo cara istilah Maliki. Ya, ini cara istilah mereka. Kalian kurang 1 Syafi'i. Kata beliau. Ada 1 lagi suci dari kotor. Buktinya mana? As-siwak, apa namanya? Matharu fammi wa ridha rabbi. Baik. Siwak matharun lil fammi, ya. Siwak tersebut untuk mensucikan mulut. Apakah mulut najis? Lah, berarti suci dari kotoran. Paham permasalahan? Cara istilah Maliki. Baik. Terus kenapa harus basuh 7 kali? Lah, dari tangan budi ya orang ini. Tangan budi. Sami'na wa ta'na. Nah, itu ya. Jadi kenapa harus 7 kali? Ya udah, 7 kali. 7 kali apa? Ta'budi. Ya ini sebagaimana diperintahkan oleh Rasul membasuh 7 kali, ya udah kami basuh 7 kali. Sementara mazhab kita kenapa 7 kali? Menunjukkan bahwa najisnya mughalladhah, najis yang berat, maka harus dibasuh 7 kali. Jadi ada mazhab Syafi'i wa Maliki, istidlal Maliki dan paham? Biar tahu letak di mana niqashnya. Pasti sering kan di perdebatan. Tapi Maliki tambah lagi dalilnya. Pada masa Rasulullah dulu Hasan Husain main sama anjing. Ya kan? Terus di masjid Nabi katanya dulu keluar masuk anjing. Ada
qaul indal maliki di mazhab maliki. Boleh. Jadi tetap di Maliki itu basuhnya 7 kali. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, juga 7 kali. Nah. Boleh? Lanjut. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am litaghaddi ghairal laban wa lam yablughil haulain. Tadi najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu cuma ada 2, najis anjing sama najis babi. Wa ma tawallada minhuma, yani najis yang berat. Wal mukhaffafatu yani wan najasatul mukhaffafatu baulus sabi. Kencing anak kecil laki-laki yang belum makan untuk taghadhi. Taghadhi itu untuk nutrisi, yakni tumbuh kembang. Paham? Taghadhi itu nutrisi untuk tumbuh kecuali hanya laban. Kecuali hanyalah laban. Baik, di sini perlu kait. Yang pertama masuk dalam najis mukhaffafah adalah baul. Baul sah. Yang pertama baul, berarti ghaidnya enggak masuk. Paham? Cuma kan kencing. Kemudian sobi, anak kecil, laki-laki, bukan sobiyah. Paham? Kemudian belum makan. Belum makan untuk nutrisi. Kecuali hanya susu. Berarti kalau dia minum susu dari pasar, susu sapi, susu apa, udah nggak dianggap begitu berarti. Paham? Harus ASI daripada ibunya. Bab. Kemudian kalimat walam yablugh haulaini, dan belum sampai 2 tahun. Kalimat litaghadhi, yakni masalan anak kecil tabaruk seperti tahnik. Tahnik itu tahnik yang kurma itu masukin ke mulut anak kecil. Biasa diambil kurma kemudian dikunyah oleh para soleh, orang-orang soleh. Gitu. Terus kan di tahnik dimasukin ke kerongkongan, diputar-putar. Itu kan nyam-nyam sama dia, terus ditelan, ya kan? Itu tidak dianggap makan dia, tapi tahnik. Paham? Atau tadawi untuk berobat. Misalnya anak kecil belum sampai umur 2 tahun dan dia hanya minum susu saja, belum makan makanan yang lain, tapi udah dikasih obat. Nah, itu juga masih dianggap sobi. Paham? Yakni najis dia tuh, kencing dari si sobi itu masih dianggap mukhaffafah. Paham? Sekali lagi, baul sobi, kencing anak kecil yang belum makan untuk nutrisi, yakni untuk tumbuh kembang, kecuali hanya susu. Dan belum sampai 2 tahdidan secara pasti, qamariyah. Jadi harus belum sampai 2 tahun secara pasti. Kenapa kencing perempuan kecil, sobiah? Maksudnya ke najis apa berarti? Mutawassitah. Qalu li'anna baul as-sabi araq min baul as-sabiyah. Arak ini lebih tipis, ya ini lebih tidak terlalu arak tuh tidak keruh. Ini lebih lembut. Kalau sabiyah yang anak kecil tuh lebih keruh. Walaupun atibba kayak di syarah punya anak beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri, syarah yang beliau ini, walaupun kata beliau di situ menurut atibba, menurut para dokter itu tidak ada perbedaan. Lakin anu naqul bi kalamil fuqaha. Jadi fuqaha itu menyebutkan alasan-alasan dulu. Ada min illah alasan-alasan dia. Walaupun ada dalil yang menyebutkan bahwasanya sabi memang nanti dia masuk najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Adapun sabiyah masuk ke mukhaffafah. La'alla sawab. Saya pernah baca di
Jadi yang bilang karena anak kecil yang laki itu lebih sering digendong-gendong ketimbang anak kecil yang perempuan. Allah alam, saya lupa. Iya, pernah. Di situ saya lupa pernah baca di mana. Alasannya untuk alasan itu sebenarnya. Untuk alasan kenapa kencing si swabi ini masuk ke mukhafafah. Di ini di Fatimah Lalu sama Iya. Kayak saya di situ di anak Talibin. Oke. Lanjut ya. Wal mutawassithah baqin najasati kal khamri. Wal mutawassithah yani wan najasatul mutawassithatu baqiyun najasati, yakni najis-najis yang lain yang tidak disebutkan tadi. Pak, najis yang tidak disebutkan yakni bukan najis anjing, bukan najis babi, wa ma tawalla juga bukan najis yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, bukan juga najis mukhaffafah baulusa, sisanya nah najis. Contohnya kal khamri, seperti khamar. Khamar ini kullu muskir, setiap yang memabukkan khamar. Nah, berarti khamar masuk najis mutawassithah. Nanti disebutkan bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Khamar najis. Tapi alkohol, kif alkohol? Hah? Najis banyak. Kif najis. Alkohol gimana? alkohol enggak. kan Kenapa? parfum juga biasa pakai alkohol. Kalau alkoholnya tersebut terbuat dari najis. Kalau alkoholnya tidak terbuat dari najis maka tidak seperti itu. Karena dibedakan. Dia kan ada yang dari metanol, ya kan? Metanol. Jadi lihat. Tapi kalau khamar itu apa dia? Mal khamar. Perasan daripada anggur, ya kan? Kemudian setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Khamar najis, alkohol lihat apakah dia najis. Kalau alkohol yang memang dibuat untuk minum memabukkan, najis. Merek apa misalnya gitu? Apa? Whisky. Merek itu nah. Wal bauli, di sini sama-sama disebut, dan kencing, nah najis. Ya. Wal ghaid, ghaid kotoran manusia. Wal raus tersebut kotoran hewan. Ghaid kotoran hewan. Ada yang menyebutkan al-adhirah, satu lagi al-adhirah wal raus mutaradifani, sama dia, yakni kotoran itu. Ada yang bilang al-adhirah mukhtasun bil adami, al-adhirah sama kayak ghaid. Wal raus kotoran hewan, walau lima kulil lahmi, walaupun yang dagingnya bisa dimakan, kotorannya nah. Kenapa disebut di sini? Di syarahnya di Indonesia ya. Kotoran hewan, walau lima kulil lahmi, walaupun dagingnya bisa dimakan. Kotoran sapi bisa dimakan kan? Nah, kotoran kambing bisa dimakan kan? Kotorannya itu juga ada najis. Kalau di Fathul Mu'in disebutkan walau lima kulil lahmi, di hasyiahnya di Adatul Talibin disebut ghayah lirad. Ghayah, walau, kalimat walau lima kulil lahmi, ada ghayah namanya. Ghayah ini walaupun lima kulil lahmi, walaupun dagingnya bisa dimakan, kotorannya tetap najis. Di situ ghayah lirad. Rad ala Imamil Malik, ala mazhabil Malik. Mazhabil Malik menyebutkan hewan yang dagingnya bisa dimakan, kotorannya suci. Makanya kan nggak cinta kalau diminum kencing ya, entah ya kalau minum kencing ya. Balik wa mungkin qaul inda Ahmad, inda Imam Ahmad itu
hewan yang bisa dimakan kotorannya suci. Baik. Di Fathul Mu'in. Makanya sih walau lima kulli lahmi al-ghaya, walaupun daging yang bisa dimakan kotorannya tetap indana. Wadam, darah najis. Hatta ma baqiya ala nahwil azmi, walaupun yang tersisa di tulang. Darah, kalau darah masfuh ya, ini darah kathir, darah yang mengalir, ada najis mutlak. Dengan darah yang banyak masfuh, mengalir, kathir, banyak, ada najis. Hatta ma baqiya ala al-azmi, sehingga darah yang tersisa di tulang atau di daging. Pernah lihat kalian? Lakinnahu ma'fu anhu. Lakinnahu ma'fu anhu. Ma'fu. Di ayam itu. Taib. Ayam kali mana? Di ayam, di selah-selahnya tuh, di tulang-tulangnya itu kan ada darah. Iya. Najis, tapi ma'fu. Berbeda antara najis dengan ma'fu. Dia najis tapi ma'fu. Apakah dengan sebab di ma'fu yunafi najasatuhu? La. Apakah dengan sebab di ma'fu hilang kenajisannya? Enggak, dia tetap najis tapi oke. Mana ma'fu Pak? Boleh dimakan seandainya darah tersebut tersisa di tulang. Darah, walaupun darah ikan, dikecualikan apa? Wahilla lana damani wa dam al-kibdu wa tihal, limpa, hati dan limpa. Tahu bilki? Kibdah, ada kibdah, tihal. Yani dia kan ada, dia darah yang menggumpal. Darah yang menggumpal itu nggak najis, kecuali pecah dari situ dia. Misalnya tihal tuh dan kibdun, dia kan darah tuh menggumpal. Seandainya dia merembes, upahaliban, pecah, mengalir dia kan, itu najis. Manusia darah. Iya, darah manusia juga najis. Najis. Ada yang mau kalau ketusukan kok Taib, macam mana dianggap Indonesia. ma'fu? Darah najis. Dah, tapi sedikit ma'fu. Bedakan antara najis dan ma'fu Dari 12 ini. Darah najis. Taib, sedikit ma'fu. Berapa sedikit tersebut? Ukuran sedikit. Ada yang bilang duit dinar tuh kalian, dinar akal min dinar, duit logam kecil, logam dinar kos, yakni bulat kayak gitu, lebih kecil dari itu, yakni nggak sampai sebanyak itu, sedinar kecil, dinar dulu gitu ya, dinar sekarang berapa gitu kan, sedikit lah, segini. Ini apa nih? Kelingking. iya, Ujung kelingking nih, yang bawahnya nih, 6 mila nih. Mulanya nih ada. Yang segini nih. Segini nih, batas sedikit ya. Kurang dari itu. Dianggap sedikit. Paham? Muhim enggak? Berapa yang paling sedikit darah itu? Kurang dari ini nih. Segini. Disebut berarti ma'fu. Darah yang banyak berarti lebih dari itu dianggap ya. Lebih dari itu dianggap oke. Darah gigit kepindingan. Pecah gini. Darah pinding tuh. Iya. Lah itu nafsu la sailalah, allati la sailalah. Dia kepinding tuh bukan darah dia, Darah manusia. darah manusia. Baik, darahnya tuh najis nggak? Najis, tapi Ma'fu. Kalau pecah. Sedikit ya, kalau sedikit. Kan sedikit ya. Kurang dari tadi. Hewannya ini najis nggak dia? Nggak, Pokoknya enggak nanti. karena dia darahnya itu nggak mengalir kan. Hewan itu darahnya nggak mengalir, dan darah itu bukan darah dia. Seandainya masuk ke wadah, dia nggak bisa menajiskan. Kecuali banyak buat jalan gitu. Saya pernah dengar yang nyamuk yang ada yang saudara. Yang udah pecah itu najis ya. banyak kali darah Kan Bentar, kalau- darah tuh najis. Iya. Darah tuh Enggak, najis. kalau membakar. Ya, terus kita pukul di tangan kita. Lihat, kalau darahnya banyak, ya berarti
nggak maafu. Tapi kalau sedikit Maafu. maafu. Paham? Dia darah sedikit itu dimaafkan di tangan, di air nggak, di air nggak. Darah sedikit, misalnya orang sholat, darah sedikit di tangan atau di tubuh dia, sedikit darah, dimaafkan, sah, sholatnya sah. Dah, bangkai sekecil apapun walaupun tidak ada darah, masalah nyamuk atau kepinding, dah hinggap di baju, bangkai nih, mati dia di baju kita, sholat kita tahu ada dia, nggak sah sholat kita. Paham? Nah, kebalikannya di air, darah masuk ke air sedikit, tidak sampai 2 pula, tidak berubahnya air, najis air. Bangkai yang tidak ada darah, yang mengalir, nyamuk, kepinding, lalat, jatuh ke air, najis nggak airnya? Air yang apa itu? Nggak najis. Paham kebalikannya? Berarti darah dimaafkan di tubuh sedikit, sementara bangkai tidak dimaafkan. Kebalikannya, di air, darah masuk ke air yang sedikit, tidak dimaafkan. Adapun bangkai yang masuk ke air sedikit dimaaf. Paham? Kalau di baju, Di baju darah sama juga. misalnya kan nyamuk udah gigit hari ini kita biarin, kan udah ada darah nyamuk, besoknya gigit lagi sampai darah nyamuknya 5 tumpuk. Masa nggak dibersihin? Enggak, ini serius nih. Gimana? Darahnya aja. Iya, tapi udah 5 tumpuk kan udah jadi banyak kok, digabungnya lebih dari 1 logam. Oh ya, kalau banyak berarti nggak maaf lagi. Udah gabung lagi. Sholat batal itu. Najis. Tapi kan bau bangkai. Berarti nyamuk ketika sholat di tempat Gak apa-apa. najis gara-gara bangkainya nempel. Oh gimana? Oh iya. Iya, karena kita sholat dalam keadaan membawa bangkai, Bukan karena najis. bukan karena Udah darah. karena darahnya. bukan karena darahnya, karena kita sholat dalam membawa Kalau dia mati kita langsung tepis ya. boleh sekejap boleh. Oh, Makanya kalau jatuh najis, kalau mungkin najisnya kita, bahkan mungkin kita buka baju sebentar, dimaafkan. Paham? Atau bangkai jatuh, kemudian kita sapu kayak gini, langsung hilang. Itu biasanya di najis yang kering. Adapun najis yang basah nggak bisa, Bisa ya. ya kan? Sholat diajar natai guru. Ending hidup kan nggak mati. Taib, tamam. Kemudian masuk lagi najis mutawasitatu al-madhi. Madhi itu yakni ma'un abyad atau asfar, yang rakik tipis, yakhruju ghaliban inda sawrani syahwat. Ada disebut dengan apa? Madhi. Air yang putih atau kuning-kuningan, rakik, dia tipis, yakni air yang tipis. Yakhruju, keluar kebiasaannya di saat munculnya syahwat, yakni bukan syahwat yang kuat. Tamam. Wal wadi itu maun abyad, air yang warna putih, kadar dia lebih sedikit keruh, wasakhin, beda dengan madhi. Kalau wadi agak kadar, yakni agak keruh, wasakhin, kemudian dia agak kasar. Kalau tadi madhi rakik kan, nah itu yakhruju ghaliban aqibal bauli, keluar dia biasanya setelah kencing, setelah buang air kecil dia keluar itu sedikit, ghaliban au inda hamli syai'in thaqil, atau di saat membawa benda yang berat. Wadi namanya wadi, indana madhi wa wadi. Tamam, ada masuk hadis mutawassita. Wal qai, al qai yani muntah. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Muntah walaupun tidak berubah. Paham? Misalnya kita minum air, keluar air lagi, ada muntah. Air itu najis. Paham? Walaupun tidak berubah. Muntah. Wa mislul qai, kata orang itu air ma'un sa'ilun min famin na'im. Ma'un sa'ilun min famin na'im. Air yang keluar dari mulut orang yang tidur. Di sini ada 3 kaul. Nah, ilar itu. Di sini ada 3 kaul. Ada yang bilang najis mutlak. Ilar itu. Ada yang bilang enggak najis. Kaul yang bagus tafsil ya. Tafsil yakni seandainya keluarnya
in kana kharaja minal ma'iddah, jika keluar dari ma'iddah yakni dari lambung, maka dia najis sama kayak muntah. Tapi jika dia keluar bukan dari ma'iddah yakni dari mulut, liur itu, iler kita yang keluar dari itu dianggap tidak illa mani betulia, kecuali orang yang memang kalau tidur pasti ngiler ya, pasti ngeces gitu, pasti kalau tidur bikin peta, tahu bikin paham bikin peta, bikin pulau ya kan? Pulaunya banyak gitu. Udah berapa pulau dia bikin jadi peta gitu. Nah kecuali orang yang betulia yang memang tidak bisa menghindari, dia memang selalu kalau tidur pasti ileran kayak gitu. Nah itu dimaafkan pada diri dia dan bajunya. Maafu. Boleh. Wal qayh. Al qayh itu yakni darah yang terdapat di luka. Karena dia damun mustahilun, yakni darah yang berubah. Al qayh. Wasadid, sadid juga seperti itu. Sadid itu hampir-hampir mendekati nanah yang terdapat di luka atau air yang ada di luka, kalau kita lihat luka, terus kan ada airnya tuh, air yang terdapat di luka tuh, itu najis. Tapi kalau sedikit maafu sama kayak darah ya. Kalau sedikit maafu sama kayak darah. Nanah kayak gitu juga. Apa? Nanah gitu juga. Wa maitatu ghairil adami was-samaki wal jarad. Bangkai selain manusia dan ikan dan belalang. Berarti bangkai yang bukan manusia, bukan ikan, bukan belalang. Apa bangkai? Yang mati yang lepas sembelihan syar'i. Yang mati bukan dengan sembelihan syar'i disebut bangkai. Berarti kalau ada sapi yang mati tidak disembelih secara syar'i, dia najis, tidak boleh dimakan. Paham? Dan ada lagi, adapun bangkai, adapun manusia yang telah mati dan ikan dan belalang manusia kan kalau mati Tapi kok bangkai apa sih kayak sapi disamak enggak? kulitnya Kulitnya enggak. kulitnya kan. Yang pertama dia udah disembelih, disembelih secara syar'i. Baik. Berarti dia menjadi bukan bangkai, maka boleh dimakan semua dagingnya, termasuk kulitnya. Pak, gimana? Wow. Bukan, katanya kok bangkai terus disamak enggak najis lagi gitu. Ya nggak najis kan. Oh bangkai. Dimakan nggak boleh. kulitnya Kulitnya. Yang disama kulit bukan dagingnya. Bukan dagingnya, enggak, kulitnya tuh misalnya kayak gini, kayak hewan kayak beruang gitu kan, ya kan. Nah itu boleh pakai untuk sholat, itu di pembahasan sama kemarin. Misalnya hewannya, misalnya kayak apa, singa, ular. Ular, misalnya itu. Selama disama dihilangkan najisnya nggak apa-apa. Sama kan hilang. Sama. Wal munfasil minal hayy ghairi ma'kulil lahm. Dan sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup yang tidak bisa dimakan dagingnya. Kucing bisa dimakan? Enggak kan? Kucing baik. Sesuatu terpisah dari kucing berarti najis. Sya'arnya bulu kucing. Ya? Bulu masalah keledai yang itu nggak bisa dimakan kan? Kayak Berarti yang hewan makul lahmi nggak najis? makul lahmi enggak?
Ya ayam Kita kan nggak. potong misalnya ini ekornya kita makan. Lah, itu nggak boleh. Soalnya- Ma ubina, mesti kalau sesuatu yang masih hidup, misalnya gini, ada kambing terus kita ambil pahanya kita bas, ini kita kan? masak kan? Iya. Itu sembelih syar'i nggak? Enggak. Ya, berarti dianggap bangkai. Paham? Yang kita ambil tuh bukan secara sembelih syar'i. Berarti lain. bangkai. Beda. Misalnya kayak bulu kucing. Tapi kalau kucing kan selalu di samping kita ya, nggak bisa di. Maafu kalau sedikit, kalau banyak lah. Tapi bulu kucing nggak boleh dibawa sholat kan? Ya, dia najis. Bulu ayam Boleh? Aula bi. Jadi baru ayam. Enggak. Boleh. Dia gini, hewan yang dagingnya bisa dimakan, maka bulunya boleh. suci, nggak najis, bukan najis. Bulu ayam, dah dia nggak najis. Misalnya kita pegang ayam, nggak najis. Dah atau unta, nah bulunya terpisah dari dia, bisa dia masih hidup. Bulunya ini najis nggak? Karena dia hewan yang bisa dimakan. Baik. Hewan yang tidak bisa dimakan, dah terpisah. Syai'un minhu, telinganya, bulunya, kakinya, dah terpisah dari hewan yang tidak bisa dimakan. Baik, yang terpisah dari dia tersebut najis apa enggak? Najis. Nah, najis. Habis tu orang yang selalu post lepas solat dia duduk dengan kucing. Tu macam mana? Awas aja. Tahu apa dulu ya, tahu apa? Pertanyaan kalian, apakah bulu kucing itu najis apa enggak kan? Baik, bulunya najis. Nah, tapi kalau sedikit ma'fu. Hitungan hitungan Tapi sedikit. kalau kucing Hitungan itu adat banyak kalian. bulu yang cabut-cabut. Ya udah. Apa jangan goreng? Itu macam mana solatnya sah tak? Dibersihin dulu berarti. Dibersihkan dulu. Kira-kira tak banyak lagi? Salah. Sedikitnya sama. Sedikitnya urf. Penilaian orang. Misalnya kayak kamu tanya ke orang, ini banyak apa enggak? Ada 2-3 orang bilang enggak banyak. Ya udah. Berarti dianggap sedih. Berarti tanya dulu aja. Bilang aja. Bilang enggak ya? Bilang ya, bilang. Bukan nanya yang penting, maksudnya anggapan sedikitnya itu. Oh, ini sedikit berarti. Paham? Tapi lebih aman dikipas dulu ya. Ya, itu memang lebih bagus kayak gitu. Gimana? Gumoh bayi. Apa? Gumoh bayi. Gumuh bayi. Tahu nggak tuh kok bayi gumoh? Kayak Oh. kayak gitu. Tapi Dua. nanti dia yang keluar susu nggak tahu kita keluar dari Enggak, mana. enggak, itu di mafu. Oh, maaf. Tapi bayinya udah makan dah semua. Ya. Apa namanya? Kalau dia muntah kan? Ya, kalau dia muntah, sama juga kayak kucing misalnya. Ada kucing kan kita nggak tahu dari luar kan dia makan tikus apa gitu. Terus dia minum di air yang sedikit gitu. Nah, kalau bahirnya dia memang kita nggak tahu kan apa namanya, apakah dia najis atau enggak. Tapi kalau jelas kelihatan bahwasanya habis dia makan bangkai kemudian dia minum air di situ, berarti najis. Paham? Bulu kucing. Ya, bulu kucing tuh kalau sedikit maaf. Ini lagi gantungan prestasi tahu Tengku. Dia biasanya tuh ada kuda laut yang dibangkaikan. Terus dibawa sholat. Mana? Kan kuda laut nggak dimakan. Enggak, dia kan hewan laut wahid. Kalau semua boleh. Selama tidak mudarat. Berarti boleh kan kita boleh. Enggak najis. Kalau taring harimau. Taring harimau? Main Najis. gitu. Yes. Kita bawa sholatnya. Jadi Ular ular boleh nggak bisa? Dia yang pertanyaan kalian. Kalau lembu yang disembelih pakai mesin itu kan, Itu maaf. aku mau tahu sosis itu. Sosis sekali masuk tuh. Itu enggak disembelih syar'i. Makan sosis. Wallahu alam nahnu nakumu bidzawahir. Yakni kita melihat memang bahwasannya Adalah orang sapi tersebut dari mana berasalnya. Kayak gitu kan. La'ala misalnya kalau kita berhusnuzon seperti ini misalnya. Sapi itu disembelih secara syar'i, kemudian baru dimasukin ke mesin dijadikan sosis. Itu yang kita husnuzon. Yakni sapi itu disembelih secara syar'i, kemudian baru dimasukkan ke mesin jadikan sosis. Adapun yang kita takutkan sapinya tidak disembelih secara syar'i. Ada kala hidup langsung dilempar ke mesin sehingga nah, kalau kalian bilang mau berhati-hati wara menjaga makanan, alhamdulillah
Tapi syubhat, inilah syubhat yang memang tidak bisa kita hindari lagi sekarang. Iya. Syubhat. Alhamdulillah kalau memang kalian berusaha untuk menjaga makanan, bagus, baik. Warak berarti menjaga makanan. Cuman kalau untuk menghindari syubhat sulit. Bukan saya bilang sulit kayak tadi ya, pertanyaan Kudri tadi. Sapi ya kan, sapi yang kita nggak tahu asalnya dari mana. Bahkan kita masih alhamdulillah tinggal di negeri Islam, negeri Muslim, yang mayoritasnya Muslim. Jadi kayak di pasar disembelihnya juga masih menggunakan syar'i gitu. Tapi untuk mesin nyembelinya itu di Indonesia juga udah beberapa kayak gitu. Baca bismillah, Gula bismillah. banyak langsung gitu. Bismillah terus 2 ekor bismillah. Ada mas yang kayak apa? Enggak, dia Mana nggak bisa. sembelih itu dia yang penting tidak kita persembahkan kepada selain Allah. Nggak Tapi baca nggak- bismillah nggak? Walaupun nggak baca bismillah loh. Kalau Iya. kita Kita baca dikit lagi. Itu baru kan. Oke ya. Udah selesai sih ini. Oke, gimana ya? bisa kena najis kan, kita punya wudhu, bisa kayak kena najis anjing, kita punya wudhunya batal. Enggak. Enggak. Batal wudhu tetap yang kemarin. Yang udah kita bahas. Karena yang baru. Maksudnya nggak perlu nambah kena najis batal nggak. Maksudnya yang penting keluar dari kubulan nubur, ya kan. Jadi kena najis nggak batal wudhunya. Cuman kalau dia sholat dengan membawa najis itu nggak sah sholatnya. Caranya gimana? Kan tanpa mengulang wudhu. Sekarang lah cara kita bahas izalatul najis. Memang munasib pertanyaannya lah ya, munasib. Jembatan. Baik. Izalatun najasati. Nuzulun najasatul mughalladatu bi ghusli ma tanajjasa biha sab'a ghusalatin ihdahunna bi turabin mujjiin fit tayammum. Izalatun najasa ay kayfiyah izalatiha. Ini cara menghilangkan najis. Baik. Wajib kita menghilangkan najis tersebut, tapi tidak wajib menghilangkan najis di tubuh atau di suatu tempat yang terkena najis, tapi wajibnya tidak secara fauran, tidak segera, tapi wujud mutarakhiyan. Wajibnya mutarakhiyan, yakni tetap. In lam yatalawwas, jika dia tidak melumuri tubuhnya dengan najis. Paham? Misalnya kita terkena najis bila qasdin, dengan tanpa sengaja, dengan tanpa tujuan ingin mengenai najis. Dah, apakah wajib langsung menghilangkan najis? Lah. Dah, berarti boleh tarakhi wa tadayyak, dan wajib tersebut menjadi sempit, yakni harus segera di saat menunaikan sholat. Tarakhi apa tadi? Hmm? Tarakhi apa? Boleh diakhirkan, wajibnya tidak segera. Seandainya kita terkena najis, wajibnya tidak, jadi tidak wajib segera kita hilangkan najisnya, boleh nanti. Dan menjadi wajib di saat kita ingin sholat. Taib. Kalau seseorang melumuri dirinya dengan najis dengan tanpa hajat, maka wajib fauran. Wajib segera. Misalnya kan ada orang nyembelih baru siap kurban, terus tangannya digini pakai darah, atau kakinya dipakai darah gitu, itu wajib segera menghilangkan darahnya, karena berdosa melumuri diri dengan najis. Paham? Oh ya sih itu. Ya sih. Kalau dia kan tadammakha itu melumuri, talawasa yani melumuri dirinya dengan najis bila hajat. Tujuannya obat gimana? Ada hajat. Ada yang sebagian itu obat ya. Ya, kalau ada hajat lah bahasa. Kalau bila hajat ya. Baik. Tazulun najasatul mughalladah. Hilang najis mughalladah, yakni hilang ainnya dan hukumnya, ya kan? Dari tempat yang kering, tempat yang keras itu. Bi ghaslima, dengan membasuh sesuatu. Mana sesuatu berarti tempat. Bi ghaslima ma'ar itu yakni ai mahal alladhi tanajjasa biha. Yakni dengan membasuh tempat yang bernajis. Ya kan? Berapa kali? 7 kali, salah satunya dengan tanah.
Berarti menghilangkan najis mughalladhah tersebut pertama hilangkan ainnya, hilang najis tersebut ainnya, dan hukumnya dengan cara kita membasuh 7 kali. 7 kali yakni membasuh 7 kali dengan air yang suci. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah mujziin fit tayammum, yakni yang bisa dipakai di tayammum. Baik. Di sini kita bahas sedikit bagaimana cara menghilangkannya. Ihdahunna biturab. Jadi 7 kali. Salah satunya dengan salah satunya dengan tanah. Jadi ibarat ihdahunna itu nggak mesti ulahunna, tidak mesti di awal. Walaupun bagusnya di awal atau di kedua atau di ketiga. Ya. Ihdahunna itu mamzuja, yakni dicampur. Paham? Cara campurnya di sini ada beberapa kefiat cara mencampur tanah dengan air. Kita baca dikit di taklikatnya itu yang pertama ada. Wa fi kayfiyati masjid turabil bil ma' kayfiyatun. Dalam cara mencampur tanah dengan air itu ada beberapa cara. Tafsiluha in lam yakun lin najasati jirmun wala wasfun, seandainya najis tersebut itu tidak ada jirimnya, ini tidak ada ainnya, dan tidak ada sifatnya, paham? Maka boleh kita campur tanah, kita campur air dengan tanah, ya, qabla wad'ihima 'alal mahalil mutanajjis, sebelum kita letakkan keduanya di tempat najis, yakni kita ambil tanah, debu ataupun tanah, kita masukin ke dalam air. Dengan syarat apa tadi? Najis mughalladhahnya tuh nggak ada jermennya. Ini misalnya darah anjing atau liur anjing, memang nggak ada lagi dia, ya kan? Wala wasfun, sifatnya juga lagi tidak ada. Paham? Berarti cuma ada hukumnya. Ini masih najis dari situ kan? Jirimnya nggak ada lagi, yakni darahnya tuh nggak ada lagi, ainnya tuh nggak ada lagi. Sifatnya juga ada lagi. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita campurkan air dengan tanah. Kemudian kita adukkan. Mamzuj, kita campur. Kemudian baru kita tuangkan ke tempat yang mutanajis Ada cara yang pertama. Cara yang kedua, kita letakkan air, summa yutbaq biturab. Kita letakkan air, yakni kita tuang air pertama kali, kemudian baru dengan tanah. Tamam? Yang selanjutnya diletakkan tanah pertama kali, kemudian baru disiram air. Itu syarat jika najisnya memang tidak ada lagi jirimnya, yakni misalnya darah nggak ada lagi darahnya itu anjing, liurnya nggak, memang ada lagi, wasfunnya juga nggak ada lagi, berarti tinggal hukumnya aja kan. Nah itu boleh dengan cara seperti 3 cara tadi. Baik. Selanjutnya wa in kana lin najasah jirmun aw wasfun aw jirmun fakat lam takfi wahidatun mil kayfiyati thalatha. Seandainya najis tersebut terdapat jirim, yakni ada zatnya masih dan ada sifatnya, atau jirimnya saja, yakni zatnya saja, maka tidak cukup dengan cara yang 3 tadi. Tapi bagaimana juga kita hilangkan dulu najis. Oke. Tadi hilang najis mughalladhah dengan cara membasuh 7 kali dengan air yang suci, salah satunya dengan turab yang memiliki debu yang bisa mengeruhkan air. Kau lain nggak usah selain turab? Apa? Ada kau lain nggak selain turab? Ya. Ada, tapi mukabil. Sabun. Oh iya. Sabun apa bukan saya? Itu pendapat mu'tamad mazhab nggak boleh. Kenapa? Karena Diteliti itu. bukan diteliti. Ini dari segi istinbat usul fikihnya.
kan ihdahunna biturab au ulahunna biturab, fi riwayat ihdahunna biturab ulahunna biturab, ya kan? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan menggunakan turab, menggunakan tanah yang memiliki ghubar, debu yang bisa mengeruhkan air. Paham? Dinas itu ada kata-kata tuh turab. Baik. Kalau dinas ada kata turab yakni tanah, kemudian ada ihtimal kepada hal yang lain yang bisa menggantikan tanah, maka tidak boleh kita ganti. Limadha? Ilgha'un nas. Menyia-nyiakan nas. Gak boleh menyia-nyiakan. Dinas di hadis disebutkan tuh turab. Terus kita ganti turab tersebut dengan sabun. Berarti kita ilgha'un nas, yakni nggak mengamalkan nas hadis Nabi. Ya kita amal. Mana lebih utama? Amal hadis, amalin nas, ya kan? Kalau kita pakai sabun, berarti kita ilgha'un nas, kita sia-siakan nas hadis Nabi. Paham? Baik, walaupun ada pendapat yang menyatakan bisa mengganti tanah tersebut dengan hal yang lain, masalah sabun. Tapi pendapat mu'tamad nggak boleh. Terus ada yang bilang enggak, karena tanah tersebut diprediksi telah telah diteliti bisa menghilangkan mikrobat apa hubungan najis sama menghilangkan najis sama tanah? Enggak, ini najisnya anjing. So, kayak air limbah anjing tuh emang nggak bisa dihilangkan dengan sabun-sabun kayak gitu setelah diteliti, karena memang sesyadid itu sebanyak itu kumannya dan memang bisa dihilangkan dengan tanah. Itu udah akurat penelitiannya. Iya, maksudnya harus menggunakan dengan tanah. Kok najis saya? No, benar, itu salah satu yang apa namanya, yang ilat ya, ilat daripada hukum. Tapi kita nggak beriman karena dengan ilat tersebut, alasan tersebut. Tapi memang karena perintah. Ya, maksudnya memang ada hadis Nabi yang menyebutkan dengan turab, dengan tanah. Sabunnya itu komposisinya ada tanah di dalamnya kayak gitu. Sabun yang ada komposisi dengan tanah. Ya bisa jadi ya. Dibikin baru. Nah, di sini kan disebutin sama syekhnya hilang najis mughalladhah tersebut, ya kan, dengan dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan turab. Turab yang bagaimana? Turab yang bisa dipakai di tayamum. Maknanya yakni turab yang memang bersih dan tidak bercampur dengan apapun. Ada turab di tayamum. Tapi di masalah menghilangkan najis mughalladhah boleh turab bercampur sedikit, semisal dengan daqiq, dengan tepung. Paham? Atau ramlu. Ramlu yakni pasir. Yang penting dia bisa mengeruhkan air. Paham? Perbedaan berarti dua. Kalau di tayamum dia nggak boleh bercampur dengan daqiq. Ya kan? Sementara di permasalahan menghilangkan najis mughalladhah dia boleh bercampur dengan daqiq. Sedikit tapi nggak banyak. Yakni sesuatu yang tidak bisa merubah air. Maksudnya seandainya ada tepung, itu di saat kita campur dengan air malah yang kelihatan campuran tepung bukan tanah. Ada yadur. Di sini nggak boleh. Nggak paham. Air yang debu tanah, ya kan, atau debu yang bisa menghilangkan najis mughalladhah itu kan dicampur dengan air. Tanahnya ini adalah tanah yang bisa dipakai untuk tayamum. Tanah yang mujzi yang bisa digunakan di tayamum harus tanah yang khalisan anil mukhtalif bi ghairihi, harus bersih, harus suci, bersih tanah tersebut, tidak bercampur dengan selain tanah. Misal, tanah bercampur dengan tepung, nggak bisa dipakai tayamum. Tanah yang bercampur dengan tepung sedikit, boleh nggak dipakai untuk mensucikan najis mughalladhah? Boleh. Dengan syarat, di saat kita campur tanah tersebut dengan air, tidak merubah, air tersebut tidak berubah dengan sebab berubahnya tepung, tapi memang yang berubah karena dicampur dengan tanah. Paham? Maka kalau disyaratkan turab yang mujzi fi tayamum, berarti disyaratkan tanah tersebut apa?
suci. Tidak najis. Tidak mustahmal. Nah. Pikir lagi, Pip. Ini orangnya udah Kalau nggak ada tanah sekitarnya, apa gimana? kalau nggak ada tanah. Kalau nggak ada tanah. Pamannya lihat. Ya. Langsung baca semua lihat. Perkataan kan gitu. Nggak ada tanah. Kalau tayamum bisa ke gitu. Itu kan. Marah. Enggak lah. Terus kalau nggak ada tanah di sekitar. Kalau nggak seandainya nggak ada tanah, makam yang bisa menggantikannya sabun berarti. Misalnya emang di daerah tuh nggak ada lagi tanah, Harus beli misalnya. harus beli misalnya. Oke, pakai sabun. Sabun juga beli kan? Lebih misalnya seandainya ada yang harus dibeli sabun atau beli tanah, beli tanah. Ya kan? Kan kalau beli sabun sekalian buat sedikit baju. Beli Tanah tuh lagi aja. Taruh di tanah. Kalau di sini di mana Zat? Ya Dari kalau kayak tanah di itu? sini. Hah? Kalau di sini. Iya, Kayak sampai tanah. kali cari. Yang agak dalam. Kemarin Harus ke kebun. Sulit dari tanah. Ya Diko. Tanah dia yang penting bisa ada hubarnya, ada debunya tuh sedikit gitu. Yang bisa yukadir mak, yakni mengeruhkan air, itu dia yang penting. Nggak pasir kan? Kalau bercampur dengan pasir sedikit nggak masalah. Bercampur tapi ya, bukan murni pasir. Iya. Ramlu kan? Tanah. Ramlu nggak boleh. Kalau di sini di mana? Cari di pinggir jalan tuh. Pinggir jalan ada. Tapi lebih bawah Bedanya apa sih? Anjing mana-mana. debu. Banyak ya. Di mana misalnya? Kalau di pinggir jalan itu ada, cuman kan pasti Najis nanti. Pasir yang pasir gurun itu bisa kan? Oh iya, bisa. Ada debu nggak itu? Ada. Ada. Coba kalian pegang pasir itu. Kan Debu, banyak ada pasir. debunya nggak? Dia pasir Ada. boleh. Pasir boleh. Yang penting ada gubarnya. Bukan Debu. Debu emang. Iya. Masuk Tanah ramel. emang Kalau ada tahu debunya. gitu kan? bawa pada Itu masuk pasir, omel. kemana? Itu kan ramel. Ramel kan pasir. Tanah basah. Nah, Enggak, ramel bawah. tapi ada gubarnya nggak? Ada. Nah, kalau ada gubarnya boleh. kalau rumah ada bukan. Ramel nggak ada gubarnya. Kayak pasir dia. Mana ada? Tapi kalau pasir padang pasir itu kan ada gubarnya itu. Ada gubarnya. Soalnya mungkin tayang Ada debu. kan orang tuh emang pakai Ya santai. Ya, kayak kita yang tadi tuh kesenggol anjing, tapi kita nggak tahu dia yang basah atau kita yang basah. Enggak. kesenggol anjing nggak apa-apa berarti. Oh, alhamdulillah. Nggak basah kan? Dia nggak basah, kita nggak basah. Nggak tahu kalau dia basah. Apa? Nggak tahu berarti ya udah nggak apa-apa. Ceritain dong Kak. Najis. Enggak. Nanti Tinggal bulu, Nah, dia bulu yang terpisah itu najis. tinggal dibersih. Itu bersihnya pakai Bersih itu juga. kok Sampai nggak ada lagi. Baik. Tanah. Dikit lagi. Dia ada permasalahan penting di sini. Ada permasalahan penting. Seandainya terbang sedikit dari basuhan tersebut, paham? Misalnya ada tempat gini kan, di tempat nih Ada tanahnya, ada debu. kena Tapi kan di sini agak najis dalam. mughalladhah. Biar nggak najis. Nah, Iya. nanti kita cari pasirnya. Nah, ada tempat karena najis mughalladhah. Baik. Waktu kita basuhan pertama, ya kan terpercik airnya tuh. Paham? Percik air. Kena baju kita misalnya. Maka baju najis. Mughalladhah juga kan? Karena percikannya kan. Nah. Baik. Yang percikan ini tadi nih, yang di sini nih, berapa kali kita basuh? Misalnya gini. Misalnya HP lah kita katakan HP. Kena najis mughalladhah, kena liur anjing misalnya. Kita pengen suciin. Ya kan? Dimandiin. Beli HP baru. Kita tuang air basuhan pertama. Kan 7 kali. Basuhan pertama. Percikan airnya Ya. ke baju. Ya. Ini kan dianggap basuhan Sama. pertama. Percikan ini kan mughalladhah dia. Ya kan? Karena kena najis mughalladhah. Percikan ini berapa kali kita basuh? 7. 6. 7. Sisa dari sama kayak ini. Ini kan sekali. Ini kan percikan dari ini.
Tadi berarti sisa 6. tamam, wahakala. Itu kena lagi tempat lain. Kalau HP Kalau kena itu misalnya- gimana? Tapi dibasuh HP-nya. Apa? HP kena. Contoh, Enggak, tapi kalau contoh. kan enggak. Ganti LCD. Makanya jangan kasih HP main sih. Enggak kalau kena. Kalau kena, misalnya kena, Hmm. ya udah biarin aja, gak usah dibawa sholat. Motor, Tapi kan kita- motor kena Habis anjing. itu kan kita Nah, abis itu misalnya kayak kena di LCD-nya kita gini. Toib, habis nih ya, habis ini kita ini ya. Dikit lagi kita baca dunia, insyaallah. Bisa sih. Nah, paham masalah. Nah, kerabib, Langsung semua dah. hah? Wal mukhaffafah, Wal mukhaffafatu bi rashyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. nah. Wal mukhaffafatu, yakni wa tazulu najasatul mukhaffafah bi rasyi. Dengan memercikkan memercikkan tempat yang terkena najis dengan air yang suci yang bisa mencakup tempat tersebut dengan tidak kita alirkan. Paham? Ini mukhaffafah najis mukhaffafah apa tadi? Baulus sabi itu bagaimana cara kita bersihkannya? Yang pertama birasyi ma tanajjasa biha bima'in, dengan air yang mencakup semuanya. Jadi kita rush, kita kita percikkan sampai menutupi semua tempat najis tersebut. Di sini sebab qala Imam Bajuri wala budda min asri mahalil bauli au jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun tanfasil. Yakni kita peras dulu. Misalkan baul sabi itu kena baju, ya kan? Kita peras dulu, kita hilangkan kencingnya tadi itu, ya kan? Atau sampai kering, sampai ke kering. Setelah kering atau kita peras dia itu, bagaimana caranya? Kita percikan air sampai menutupi semua tempat bukan sekedar percik ini ya enggak. Ada kaitnya birasyin bima'in ya'ummuhu, yang mencakup. Jadi percikannya tersebut bisa menutupi semua tempat najis tersebut. Paham? Hah? Makna dia gini, ada namanya rishun. Rishun tuh yakni tangannya dia enggak ada bulul, ada basah. Ada mukatsarah. Mukatsarah tuh airnya lebih banyak. Ada satu lagi sailan. Sailan mengalir. Paham? Jadi kalau rishun tuh dia basah-basah, bulul. Tapi ada percikannya, cuman nggak banyak, sedikit dari rishun. Mukatsarah itu takatur dia, ada tetesan-tetesan. Kalau sailan itu memang mengalir. Paham? Rishun. Ya ini kita percikan tapi airnya nggak begitu banyak. Kalau mukatsarah itu ada takaturnya, ada menetes-menetesnya. Kalau sailan itu memang mengalir. Jadi permasalahan ini cukup harus kita percik. Tunggu bersihnya itu kita lap dulu, misalnya di lantai. Kita lap dulu baru dipercikin, setelah itunya apa dipercikin dulu dia. Dihilangin dulu. Atau ditunggu kering. Ditunggu kering. Itu ada permasalahannya bagaimana cara menghilangkan najis yang seandainya terkena di lantai yang keras atau untuk shower. Pikir aja. Lanjut, Beb. Wal mutawassithah ayniyatu wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wa najasatul mutawassithah, yakni ada dua dia, ada ainiyah, ada hukmi. Sama tadi sebenarnya najis mughalladah, najis mukhaffafah, ada ainiyah, ada hukmi. Di sini juga wal mutawassithah, yakni ada ainiyah wa hiya allati laha launun, ada warnanya, ada raihun, ada baunya, wa ta'mun Nah, dia sucinya bagaimana? Bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. yakni menghilangkan ainnya, ya kan? Jadi warnanya terus kita hilangkan, rihnya, baunya, dan rasa. Tamam? Paham? Berarti
Yang pertama hilangkan ainnya dan raihnya, baunya dan ta'am. Baik, seandainya sulit menghilangkan rasanya, ini masalah. Naam, sini baca kata Syekh Mustafa. Naam, lau ta'adzara zawalut ta'mi. Seandainya uzur, yakni mustahil, susah kita hilangkan kecuali dengan cara dipotong. Misalnya baju kena najis, dah sulit kita hilangkan kecuali dengan cara memotong. Maka dimaafkan. Ta'mun ya, dia kan ada 3. Ada jirmun ini berarti apa? Zatnya. Kemudian launun, warnanya kan. Kemudian rih, ada ta'mun. Baik. Seandainya sulit hilang ta'munnya, macam mana caranya? Maka dia dimaafkan. Ya, ini memang sulit, memang nggak ada cara lain kecuali harus dipotong. Maka dimaafkan. Tamam. Tapi tokmonnya itu gimana? Maksudnya dari tokmon itu gimana? Kayak hissi bukan pakai lidah. Oh. Lain hissi kayak lidah. Dah. Wa in baqiya launuha faqat aw rihuha faqat nadar. Dan jika yang tersisa itu warnanya saja atau baunya saja. Di sini kita lihat. In asara jika sulit menghilangkan semuanya, lam yadur. Jika sulit maka lam yadur. Seandainya tersisa warna atau baunya saja, kita lihat. Seandainya sulit kita hilangkan, maka nggak apa-apa. Dhabit sulitnya bagaimana? Dhabit sulitnya tuh seandainya kita kerik 3 kali atau kita sikat 3 kali nggak mau hilang, maka itu dianggap sulit. Paham? Misalnya kita cuci baju, ada darah sedikit, itu sulit. Udah 3 kali kita sikat, 3 kali kita kerik, juga nggak mau hilang, ya kan? Itu dianggap sulit. Maka dimaafkan. Seandainya warnanya masih ada atau baunya masih tersisa, kemudian sulit kita hilangkan, nggak apa. Paham? Paham. Wa illa seandainya tidak sulit, bar. Jadi harus ada dhabit kesulitannya tersebut. Fa in baqiyal laun wa rihu ma'an, maka jika yang tersisa warna dan baunya sekaligus, kita lihat. Seandainya di satu tempat, maka bar. Tidak dimaafkan. Misal, najis di baju, warna dan baunya di satu tempat, maka di situ tidak dimaafkan. Harus hilang salah satu, warna atau bau. Adapun jika berbeda tempatnya, masalah satu di sini, satu di sebelah sini. Misalnya di sini laun, warna aja, di sini reh aja, nggak apa, lain. Paham? Wal hukmiyatu wahya allati la launa wala riha wala ta'ma laha bijaril ma'i ala ma tanajjasa biha. Nah, wal hukmiyah dan najis hukmiyah, yakni yang tidak memiliki laun, warna, dan juga bau, wala ta'mun, rasanya, maka dia sucinya bijaril ma'i ala ma tanajjas, dengan mengalirnya air kepada tempat yang bernajis. Mengalir, nggak mesti kita alirkan, yang penting mengalir walaupun terkena air hujan. Aja najis hukmiyah yang tidak memiliki warna, rasa dan bau. Tamam. Nah, di sini disyaratkan untuk membasuh tadi, yakni ma warid alaihi. Laisa najisnya itu waridan alaih, yakni urudul ma alaih. Jadi air yang datang, yang kita tuangkan kepada najis, bukan najis yang datang ke air. Paham? Ini syarat yang penting. Bagaimana cara kita menghilangkan najis? Itu dengan syarat air yang kita tuangkan atau yang mengalir, yang warid, yang datang ke najis, ke tempat yang najis tersebut. Bukan najis tu yang kita datangkan ke air. Kayak cuci baju. Paham? Misalnya air sedikit kan, kita ambil baju kita yang bernajis, kita lempar dia ke dalam air itu, airnya menjadi najis, airnya mutanajis. Paham? Tapi kalau najis tu di baju kemudian kita
datangkan air, kita tuang, bajunya jadi suci. Paham? Salah? Tapi sekarang seandainya di lantai yang keras, nah misalnya gini, ada misalnya gini, ada najis di lantai. Kita lihat, kalau lantainya keras, caranya bagaimana kita hilangkan? Kita hilangkan dulu ainnya. Misalnya kotoran cicak, kita hilangkan ainnya, atau kencing, kita lap dulu dia, udah. Kemudian menjadi hukmiyah dia kan, karena launnya tidak ada lagi, rihnya nggak ada lagi, tamunnya ada lagi, atau tersisa raih saja. Dah. Setelah itu bagaimana? Kita tuangkan air. Fakat. Walaupun lam yujaffif, walaupun tidak kita keringkan, udah suci. Paham? Ini di lantai yang keras. Di lantai misalnya ada najis, caranya bagaimana? Kita hilangkan ainiyahnya. Udah nggak ada lagi dia ainiyahnya, tinggal hukmiyah. Bagaimana caranya? Ambil air, tuang. Selesai. Ya. Airnya tergenang situ, nggak apa, biarin dia tergenang itu. Walaupun nggak kering. Paham? Tapi kalau seandainya Berarti kalau ada orang yang nginjak itu udah enggak. Kalau seandainya tempatnya tersebut rutubah, mana rutubah ya, ini bisa menyerap air. Tempatnya tuh bukan keras, bisa menyerap air, ataupun tanah atau karpet. Nah, misalnya najisnya tuh ma'i, cair kan? Kan dia menyerap dia tuh di situ. Bagaimana caranya? Tuang aja air di situ. Di kasur gitu. Ya, tuang. Oh, tuang. Apa? Kasur. Ya. Tuang aja. Kan dia menyerap tuh. Hilang berarti najisnya. Ya. Kecuali nanti mengalirnya kemana dia, kan lihat. Kalau mengalirnya ke lantai, berarti misalnya kena kencing di kasur. Lihat, kalau dia mengalirnya keluar dari kasur, berarti lantainya juga ikut najis, paham? Kalau lantai. Tapi kalau memang tempatnya, misalnya tanah atau sajadah gini kan, najisnya ma'i, ya ini cair, pasti kan diserap oleh tanah. Nah itu macam mana? Tuang aja air, diserap sama tanah tuh, jadi suci. Atau hujan, kelas, entah hal masalah. Hah? Nah, soal pada. طيب نكتفي بهذا، نقرأ دعاء كفارة المجلس.